Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama Bu Sri dalam pembelajaran tematik khusus ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD. Tetap semangat ya anak soleh dan solehah dalam belajar di rumahnya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA. Materinya adalah alat gerak aktif berupa otot. Sekarang siapkan dan buka buku tematiknya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia jilid 5A. Apakah sudah disiapkan buku tematiknya? Silakan buka halaman 125 sampai dengan 127. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita doa mau belajar dan doa pembuka hati ya anak-anak. Dipersilahkan oleh Bu Guru. Alhamdulillah kalian sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi mengenai alat gerak aktif berupa otot. Nah, kalian bisa lihat di dalam gambar video tersebut ada beberapa macam otot pada manusia. Ada otot polos, otot jantung, dan otot lorik. Sebelumnya, kita akan masuk ke dalam pengertian mengenai otot. Langsung aja ya, kita masuk ke dalam pengertian materi otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot adalah alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Otot yang bekerja dengan cara berkontraksi, otot akan memendek, dan jika berelaksasi, otot akan memanjang. Otot tersusun atas senyawa protein yang yaitu aktin dan miosin. Gimana? Masih tetap semangat kan dalam pembelajaran hari ini? Sebelum kita masuk atau mengenal 3 macam jenis otot, Ibu pengen coba semangat kaliannya seperti apa. Kalau Ibu menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, belajar dari rumah, Allahu Akbar. Nah, kalian coba praktekin di rumah ya, biar kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu adalah berdasarkan struktur selnya, otot itu dibagi menjadi 3 macam, yakni otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otot polos. Kalian dapat memperhatikan gambar di sampingnya. Otot polos itu berfungsi untuk mengalirkan darah. Bentuknya memanjang dengan ujung lancip, terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Kalian coba perhatikan gambar di sampingnya ya. Selanjutnya, otot polos bekerja tanpa kesadaran. Kontraksinya sangat lambat. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik itu dikatakan otot rangka yang berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melengkap pada rangka. Terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. Selanjutnya, ciri-ciri otot lurik bekerja dengan kesadaran. Kontraksi paling cepat dibandingkan otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Nah, mengapa otot lurik atau otot rangka disebut bekerja secara sadar? Karena secara sadar mampu menggerakkan rangka. Contohnya, kalau kita ingin berjalan, maka kita akan menggerakkan rangka kita untuk berjalan. Itulah sebabnya otot lurik bekerja secara sadar atau dikendalikan oleh otak. Selanjutnya adalah ciri-ciri otot jantung, yakni berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak, berbentuk silindris dan memiliki cabang, terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. Kalian bisa perhatikan di gambar sebelahnya ya. Selanjutnya, ciri otot jantung yakni bekerja tanpa kesadaran, kecepatan kontraksi sedang, dan kemampuan kontraksinya sedang.
Kalian bisa perhatikan otot jantung di sebelahnya bekerja tidak sadar karena ketika jantung kita berdetak itu bekerja dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh. Alhamdulillah, kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari 3 macam jenis otot pada manusia. Ada otot polos, otot jantung, dan otot telurik atau dikatakan otot rangka. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi otot bagi tubuh. Sebelumnya kalian juga sudah bisa kan mengetahui apa itu fungsi dari otot tubuh. Yang pertama, menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Kedua, menjaga bentuk dan postur tubuh. Dan ketiga, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Nah, itulah beberapa fungsi dari otot tubuh pada manusia. Kesehatan adalah harta yang sangat besar nilainya. Banyak orang yang sakit yang rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk menyembuhkan penyakitnya. Banyak orang sakit yang pergi ke berbagai negara hanya untuk mengobati penyakitnya. Banyak orang sakit yang sampai menghabiskan hartanya untuk mengobati sakitnya. Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat yang sangat besar nilainya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang aman jiwanya, sehat jasadnya, dan bisa memenuhi kebutuhan hariannya, maka seolah-olah semua kenikmatan dunia diberikan kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Dapat disimpulkan, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anakku. Nah, semoga dari penjelasan materi hari ini kalian semoga dapat memahami dan dimengerti. Apabila ada kesulitan, silahkan tanyakan ke Bu Guru. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.